Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tiada jalan keselamatan, yakni harus kembali dari mana dulu kita datang. Dari alam gaib, ya kembali ke gaib. Dari tidak wujud, ya kembali kepada yang tidak wujud. Dari Adam, ya kembali kepada Adam. Itulah jalan satu-satunya jalan keselamatan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah yang wujud, kembali kepada Allah yang hidup, kembali kepada Allah yang berkuasa atas kewujudan, atas kehidupan, atas kekuasaanku yang selama ini sudah lama aku akui sebagai milikku manusia. Padahal manusianya tidak bisa apa-apa, kok manusianya merasa bisa nyembah, merasa bisa ngabdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ternyata Allah butuh kepada makhluknya. Butuh untuk apa? Butuh untuk diciptakan, butuh untuk dikenal, butuh untuk dijadikan, butuh untuk dipanggung sandiwarakan. Tujuannya apa? Haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku, baik yang ada di dirinya pun juga yang ada di luar dirinya. Maknanya supaya Allah yang tahu, supaya Allah yang makrifat, bukan manusianya yang makrifat. Ngapain manusia cari ilmu makrifat, sedangkan manusia tidak bisa makrifat? Tentunya yang dicari manusia bukan ilmu makrifat, tapi yang dicari manusia ilmu kematian, ilmu ketiadaan, ilmu kegoiban, ilmu yang tidak makrifat. Supaya apa? Supaya manusianya tidak macam-macam jadi Tuhan terus. Kalau sudah mendapatkan ilmu hakikat makrifat, manusianya tambah sombong, merasa bisa makrifat. Padahal puncak-puncak di dalam bimbingan-bimbingan baiat, ketika manusianya sudah di puncak makrifatnya, langsung disuruh terjun bebas, nyegur kepada lautan uripe Allah. Semoga sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat selalu lestari, selalu istiqomah di dalam lautan uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para sahabat-sahabatku yang baru bergabung, bisa mengikuti kembali ulang kajinya di live ini di YouTube Uripe Allah. Diulang-ulang, dikaji supaya tambah tajam, dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabatku yang sudah bergabung di live ini. Semoga bisa dipahami ya, dan semoga kita semua termasuk saya bisa memahami apa yang telah dipaparkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang melihat judulnya kayak ini tabu dan kayak ini tidak mungkin, dan seolah-olah ini sesat. Allah kok butuh makhluk? Mestinya kan makhluk yang butuh Allah. Berarti lebih kuasa mana antara Allah dengan makhluk? Berarti bila makhluknya yang butuh Allah, seolah-olah makhluknya yang bisa berperan, makhluknya yang bisa berkuasa, cari ilmu kesana kemari, baiat kesana kemari, seolah-olah semuanya kehendak makhluknya. Bila makhluk yang butuh Allah, bila makhluknya tidak ada Allahnya, apa bisa makhluk butuh Allah? Bila makhluk tidak ada Allahnya, apa mungkin makhluk tercipta? Bila Allah yang butuh Tuhannya,
Apakah mungkin makhluk itu bisa diadakan di muka bumi ini? Berarti siapa yang butuh? Siapa yang butuh tajalli? Makhluknya. Siapa yang butuh wusul kepada Tuhannya? Makhluknya. Siapa yang butuh menyembah kepada Tuhannya? Makhluknya. Tapi ora ono gawene kabeh bila manusianya yang masih wujud. Jadi raunuk gawene kabeh, tidak ada gunanya semua bila masih hanya manusianya yang wujud jadi Tuhan di dalam hatinya. Semuanya hanyalah pura-pura, panggung sandiwaranya hawa nafsuni dewi-dewi saja. Jadi sebenarnya yang membutuhkan pagelaran di dalam pewayangan itu wayangnya atau dalangnya. Apakah mungkin wayang butuh dalang, sedangkan sang wayang itu tidak bisa ngapa-ngapain? Jadi yang butuh wayang adalah sang dalang. Untuk apa? Ya untuk dipertontonkan, untuk diperlihatkan, supaya tahu bahwa ini loh aku, dalang dan wayang satu, esa di dalam pagelaran. Manusia dan Tuhannya esa di dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita umat manusia termasuk saya banyak terhijabnya oleh Tuhannya sehingga kita tak bisa ketemu Tuhan. Berarti selama kita tak pernah bertemu Tuhan, ya tidak pernah ibadah, ya tidak pernah sholat, ya tidak pernah berbuat baik, ya tidak pernah zikir. Kenapa? Karena yang ada yang kita zikiri, yang kita ingati selalu di dalam dada kita masih makhluknya, masih manusianya. Manusianya masih tersesat dan bergentayangan di bumi ini, ya tidak bisa pulang-pulang miber marang Gustine. Nanti ketika pemaksaan syakaratul maut tiba, yang mana dahsyat sakitnya untuk melepaskan ngelongkop ilmu, ngelongkop amal, ngelongkop harta yang dibangga-banggakan, ngelongkop ibadah, ngelongkop sholate, ngelongkop pangkat dan jabatannya, bahkan ngelongkop hidup dan badannya yang sangat amat menyakitkan itu. Setelah itu baru tahu bahwa selama ini diriku, diri Anda bersama Allah. Sejak dari tanah dulu bersama Allah. Sejak di tumbuhan dulu bersama Allah. Sejak di buah-buahan, sayuran dan padi itu kita bersama Allah. Sejak kita dimakan oleh kedua orang tua kita sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, itu ya bersama Allah. Ketika kita menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi bayi, janin dan bayi yang suci, ya bersama Allah. Maknanya ya Allah sendirian. Tidak ada yang membutuhkan. Kenapa? Allah jais, Allah yo sakarepe dhewe. Seperti kehendak hati kita saat kita ada di dapur, milih-milih bumbu, ngulek-ngulek bumbu. Makanan ini sudah sedap atau belum? Siapa itu semua pelakunya? Apa bumbu-bumbunya? Apa wajan-wajannya, kompor-kompornya? Ya kita kan yang punya, ya kita kan yang memiliki semua itu, yang ngatur-ngatur. Bukan bawangnya yang ngatur kita, bukan kompornya yang ngatur kita. Kebalik, kalau yang kita punya butuh kita, kebalik kita yang butuh mereka. Kenapa? Dengan kita butuh mereka, kita adakan mereka di rumah kita. Dengan kita butuhnya wajan di dapur kita, kita beli wajan untuk dapur kita. Siapa yang butuh wajannya, ataukah dapurnya, ataukah kita yang butuh? Nah, sama seperti itu. Semoga hati kita terbuka agar kita tidak merasa jadi Tuhan yang butuh Tuhan. Biarlah Allah yang bertajalli padaku. Kenapa? Karena yang menghidupi ya Allah.
Jadi jangan sombong-sombong untuk bertajali kepada Allah. Aku yang bertajali pada Allah, aku yang mi'raj kepada Allah. Siapa kamu? Kenapa manusia bisa bilang begitu? Aku mi'raj kepada Allah, aku hening kepada Allah, aku menghadap Allah, aku berkata-kata kepada Allah, seolah-olah Allah ini barang. Jadi sesungguhnya yang barang itu ya kita ini, makhluk menengowai opo jari gustimu. Kalau kita sudah menengwai, enak perjalanan kehidupan ini, bahagia, damai, ragontok-gontokan. Melihat orang agama lain, yo senyum-senyum wae. Ora pegel, ora gontok-gontokan, ora debat-debatan. Kenapa? Karena tidak ada yang salah apa yang dimiliki Allah. Karena tidak ada yang salah yang ditampilkan Allah. Jadi di dalam dapur itu apa harus wajan semua? Apakah di dapur itu apakah harus piring semua? Apakah di dalam dapur itu harus sendok semua, harus garpu isinya semua? Enggak kan? Ya harus beda-beda. Ada sendok, garpu, piring, wajan, kompor, sablukan dan sebagainya. Harus beda-beda. Untuk apa? Untuk kesempurnaan pagelaran agar bisa masak enak. Bila yang ada hanya wajan saja, semuanya isi wajan, semuanya Islam semua, ya ndak indah, ndak bisa menikmati isinya dapur. Ya Allah ndak bisa memerankan manusianya. Wis podo kabeh. Maka dari itu perbedaan itu sangatlah indah, sangatlah nyaman. Itulah tanda kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Sama di dalam rumah kita pun tidak harus di seluruh rumah isinya kompor semua. Ya harus beda-beda. Ada almari, ada baju, ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada AC dan sebagainya. Agar apa? Agar sempurna di dalam ruangan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bighalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته